Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan bukti kuat jejak digital yang menyatakan Peggy berada di Bandung dalam rentang waktu 12 Agustus hingga 10 Desember 2016. Bukti ini nantinya akan dibawa tim kuasa hukum Peggy saat menjalani persidangan pra-peradilan untuk membuktikan Peggy tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Kuasa hukum menilai penyidik terlalu memaksakan penetapan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina karena buktinya sangat lemah. Dan inilah status Facebook Peggy Setiawan di tanggal 17 Agustus 2016, saudara. Peggy memposting status mengais rejeki di kota orang. Hashtag, kalau lo punya mimpi, gak boleh malas. Kemudian di tanggal 24 Agustus atau 3 hari sebelum peristiwa Vina dan Eki dibunuh, Peggy menulis status lupa suasana kampung halaman. Setelah kejadian peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di tanggal 27 Agustus 2016, Peggy kembali menulis status di tanggal 1 September 2016. Setelah Peggy mendapat informasi dari orang tuanya ada penggeledahan di rumah Peggy. Tulisannya, "Ya Allah, saya nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Kenapa saya kena getahnya? Cobaan yang Engkau berikan begitu berat, ya Allah." Dan di bulan Desember 2016, Peggy menulis, pulang. Di sini kuasa hukum meyakini selama 5 bulan sejak Agustus hingga Desember 2016, Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak terlibat sama sekali kasus Vina dan Eki. Ya Allah, saya yang nggak tahu apa-apa kok kena getahnya seperti itu. Nah, ini adalah bukti dari status Peggy yang menyatakan dia bukan pelakunya. Kita pun akan menguatkan bukti-bukti untuk Peggy Setiawan bahwa dia memang betul-betul bukan pelakunya. Jadi selama ini penyidik hanya memaksakan untuk tetap Peggy adalah pelakunya walaupun buktinya sangat lemah. Ya, buktinya sangat lemah. Sebelumnya, polisi telah menyita akun Facebook milik tersangka Peggy Setiawan alias Peron sebagai salah satu alat bukti Peggy terlibat di kasus pembunuhan Vina Eki. Dan berbekal akun Facebook, Peggy menjalani pemeriksaan tambahan pada Rabu 12 Juni 2024. Polisi saat ini tengah mempersiapkan penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan. Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka PS. Pemeriksaan tambahan ini terkait dengan dugaan adanya kepemilikan akun Facebook milik tersangka PS. Dan dari hasil pemeriksaan, tersangka PS mengakui bahwa akun Facebook tersebut adalah miliknya. Akun Facebook yang diduga milik tersangka PS telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Kuasa hukum Liga Akbar mendaftarkan kliennya ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Menurut kuasa hukum, Liga Akbar butuh dilindungi usai mencabut pengakuan atau BAP karena kesaksiannya sangat penting dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan bukti kuat jejak digital Facebook yang menggambarkan Peggy tidak terlibat pembunuhan Vina. Bukti ini nantinya akan dibawa tim kuasa hukum Peggy saat menjalani persidangan pra-peradilan. Selengkapnya kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, sudah bergabung Muhammad Syahri Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Syahri, selamat sore. Seberapa yakin kuasa hukum soal bukti jejak digital Peggy ini bisa mempengaruhi penilaian hakim di sidang pra-peradilan nanti? Ya, baik Cindy di studio dan juga selamat sore saudara. Keyakinan tim kuasa hukum Peggy Setiawan
bersamaan juga dengan keluarga Peggy Setiawan sangat-sangat meyakini bahwa seluruh bukti yang dimiliki oleh tim kuasa hukum dan keluarga mampu mematahkan tuduhan pihak kepolisian utamanya Polda Jawa Barat yang telah menangkap dan juga mentersangkakan Peggy dalam kasus Vina dan Eki. Mereka juga sudah melakukan beberapa pendalaman materi baik dari kajian penangkapan Peggy di tanggal 21 Mei lalu, kemudian juga tidak disertai beberapa surat-surat pernyataan kepatutan pada saat tahun 2016 lalu yang dimana kuasa hukum Sugianti menyatakan bahwa kepolisian telah menangkap serta-merta tidak memiliki bukti yang valid, tidak disertai perintah penangkapan dan lain sebagainya terhadap Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, bukti status akun Facebook yang dimiliki oleh kuasa hukum Peggy Setiawan benar-benar menjadi bukti bahwa kepolisian telah berusaha untuk mencari celah berbagai macam cara untuk membuat Peggy sebagai tersangka. Karena pada saat pemeriksaan tambahan pada Rabu kemarin, polisi mencecar melalui pernyataan kuasa hukum yang mendampingi Peggy. Polisi terus berusaha mencecar dan menyudutkan Peggy Setiawan dengan status atau percakapan Peggy Setiawan di tahun 2015 bersama teman-temannya atau kurun waktu yang sangat jauh dari kejadian di 27 Agustus 2016 di mana percakapan tersebut salah seorang teman Peggy sempat menyebut kata wrong. Artinya belum dipastikan dan tidak diketahui apa kata tersebut dan juga ditujukan kepada siapa kata tersebut. Namun polisi terus mencecar bahwa wrong tersebut dituduhkan kepada Peggy Setiawan. Sehingga akhirnya tim kuasa hukum setelah mendampingi Peggy Setiawan di waktu kemarin pada saat tambahan itu berusaha untuk mencari jejak digital lainnya yang betul-betul menguatkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung. Dan hasil penelusuran tim IT dari kuasa hukum Peggy Setiawan mendapatkan bahwa ada timeline atau rentang waktu dari sejak tanggal 12 Agustus 2016 diperkuat 17 Agustus 2016 yang menyatakan dia berada di Bandung dan ada satu status yang menjadi clue bahwa dia difitnah, bahwa Peggy Setiawan mengatakan dengan kalimat dia kena getahnya di 1 September. Kalimat atau postingan ini menurut kuasa hukum dilakukan Peggy setelah orang tuanya mengklarifikasi terhadap Peggy Setiawan ada penggerebegan di tanggal 30 Agustus atau 22 hari atau 3 hari setelah Vina dan Eki ditemukan tewas di jalan atau jembatan Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Cindy. Baik, kalau dari kuasa hukum kan sudah meyakini optimis bukti kuat ini akan bisa untuk pra-peradilan. Tapi kalau dari polisi sendiri menjawab atau untuk menghadapi pra-peradilannya apa yang mereka siapkan? Sejauh yang kami ketahui sampai saat ini, Cindy, bahwa tim Polda Jawa Barat juga berusaha untuk menyiapkan tim hukum untuk menghadapi pra-peradilan yang akan dilakukan pada 24 Juni mendatang. Kami belum mendapatkan banyak informasi atau Polda Jawa Barat juga tidak memberikan secara rinci, secara detail apa saja bukti-bukti yang akan dibawa oleh tim Polda Jawa Barat untuk menghadapi sidang pra-peradilan. Namun yang perlu digarisbawahi, baik dari Polda Jawa Barat maupun dari kuasa hukum Peggy Setiawan berusaha untuk membuktikan pernyataan masing-masing. Baik dari kepolisian yang telah menangkap dan mentersangkakan Peggy, begitupun dengan kuasa hukum yang terus mengawal sejak kasus ini terjadi. Bahkan banyak sekali saksi-saksi yang sampai saat ini terus menyuarakan kebenarannya. Karena 2016 lalu mereka memberikan kesaksian di bawah tekanan. Termasuk salah satunya adalah Liga Akbar, di mana tidak mencabut kembali pernyataan bahwa dia dikejar oleh geng motor, kemudian dilempari batu dan masuk gang. Artinya Liga Akbar menjadi titik utama, titik awal adanya pengejaran tersebut. Ternyata dicabut oleh Liga Akbar dan dikatakan bahwa kejadian itu adalah tidak ada. Dan akhirnya Liga Akbar memberikan kesaksian baru di Polda Jawa Barat bahwa dia terakhir bertemu dengan Peggy Setiawan, dengan Vina, maksud kami dengan Eki dan Vina pada pukul 19.00 di depan SMA 4 Kota Cirebon. Setelah itu Vina dan Eki melanjutkan perjalanan
ke Kabupaten Kuningan. Baik. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat.